Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang bawa pujian ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita membawa pujian kepada Tuhan. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya semua. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia.
Kami ingin menaikkan pujian dan membawa pujian kepada-Mu Tuhan. Mari kita semua katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami ingin memandang kepada-Mu Tuhan. Mari kita semua datang dan sujud menyembah Dia. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari semua jemaat Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak
Salam kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi untuk minggu ini kita dapat mendengar firman Tuhan. Ya, jadi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapa pimpin kita di dalam doa. Puji syukur pada surga untuk kesempatan bersama sekali lagi untuk hari ini kami dapat bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga. Dan tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah hikmat bijaksana daripada Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu dan semua kami yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, petikan minggu ini ya adalah sambungan sebenarnya, kesinambungan daripada petikan minggu lalu ya. Di mana itu merupakan satu peristiwa perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya ya. Dan kita juga tahu bahwa kalau kita perhatikan di sepanjang perjalanan pelayanan Yesus ini sebenarnya Yesus di samping mengajar orang ramai ya, dia juga sebenarnya sedang mengajar murid-muridnya. Ya, jadi boleh dikatakan perjalanan bersama dalam pelayanan ini juga satu proses pembelajaran bersama-sama di antara Yesus dan murid-muridnya, khususnya bagi murid-murid Yesus sendiri. Namun kalau kita ingat imbas kembali ya, minggu lalu kita melihat bahwa walaupun murid-murid berjalan bersama dengan Yesus untuk beberapa waktu, ya, pikiran dan fokus mereka tidak seperti mana mereka bersama Yesus. Ya, kita ingat kembali bagaimana dalam khotbah minggu lalu, ketika Yesus sibuk bercakap mengenai penderitaan yang bakal mereka alami. Murid-murid ini pula sibuk bercakap tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, jadi dalam khotbah minggu ini, ya, Yesus mengajar. Ya, yaitu daripada petikan ini Yesus mengajar tentang perlunya mengerti ya beberapa perkara asas khususnya bagi seorang murid yang sejati dan benar ya. Jadi oleh itu dengan tema pengertian sebagai murid Kristus berdasarkan kepada Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50, kita akan sama-sama belajar betapa pentingnya mengerti ya beberapa perkara asas sebagai pengikut Kristus untuk memberikan makna yang lebih jelas kepada posisi kita sebagai seorang murid Kristus ya. Kita perlu mengerti. Ada beberapa Yesus mau muridnya mengerti. Sebagai murid Kristus seharusnya yang bagaimana ya. Bagaimana mau menjadi sebagai seorang murid yang sejati, yang benar ya. Nah, yang pertama mengerti kuasa nama Yesus ya. Dan dalam hal ini dalam konteks sebagai pengikut Kristus ya. Nah, dalam Markus pasal 9 ayat 38 hingga 39 mengatakan, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Ya. Jadi dalam petikan ini kita melihat bagaimana Yohanes berharap supaya Yesus menegur seseorang yang bukan pengikut mereka, bukan pengikut Yesus, tetapi menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Ya, nah perlu kita ketahui sedikit mengenai situasi pada masa itu. Ya, pada zaman Yesus hidup, ya, orang yang hendak mengusir setan itu sudah menjadi satu kelaziman menggunakan nama yang mereka percaya lebih berkuasa dari setan, yaitu setan yang mereka hendak usir ya. Jadi
mereka yang mau mengusir setan boleh saja menggunakan siapa-siapa nama, ya, yang mereka tahu ada kuasa, ya. Nama Salomo barangkali, nama kamu juga barangkali kalaulah kita hidup pada zaman itu, ya. Atau mungkin nama raja-raja yang berkuasa, ya. Nah, berhubung dengan situasi ini, kita juga tahu bahwa pada masa itu Yesus sudah cukup terkenal, ya, karena kuasanya. Berita mengenai bagaimana dia melakukan mujizat, termasuk mengusir setan, telah tersebar luas. Bayangkan juga bagaimana Yesus mengusir, ya, legion dalam Markus 5, 9, 13 sebelum ini, yaitu satu jumlah setan yang banyak dengan begitu mudah. Jadi adalah sesuatu yang wajar apabila semua orang mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Dan ini yang coba konon-kononnya ditolak oleh murid Yesus. Tapi apa respon Yesus? Justru dia mengatakan, jangan kamu cegah. Nah, perkataan cegah di sini menggunakan tata bahasa Yunani yang mempunyai maksud bahwa nasihat itu bukan hanya diberikan untuk masa itu saja, tetapi ini berlaku terus-menerus. Maksudnya, apabila Yesus mengatakan, jangan kamu cegah dia, dia tidak hanya bermaksud melarang murid-murid mereka pada masa itu, tapi juga ini berterusan, malah larangan ini juga sampai kepada kita hari ini. Nah, ini yang kalau mengikut tata bahasa asli Yunani, ya, ini. Jadi persoalannya adalah mengapa Yesus melarang para muridnya mencegah mereka, ya? Karena sebenarnya orang yang mengusir setan yang tidak dikenali tersebut sedang melakukan pekerjaan Yesus, ya. Yesus juga menerangkan bahwa ketika mujizat terjadi melalui kuasa namanya, ini membuktikan bahwa orang tersebut memiliki iman kepada Yesus, ya, walaupun dia bukan pengikut Yesus. Tapi kalau dia mengusir setan dalam nama Yesus dan itu berhasil, itu adalah karena dia sebenarnya benar-benar beriman kepada Yesus, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, berbeza dengan anak-anak Skewa, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13-20, ya, di mana mereka juga mau mengusir setan, ya, tetapi apa yang berlaku adalah justru setan-setan ini yang mengerjakan mereka, ya. Jadi apa yang berlaku di sini adalah ia berkaitan erat dengan kalimat yang diucapkan oleh Yesus di sini, yaitu tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku, ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi intipati kepada perkataan Yesus ini, ya. Jadi benar bahwa apabila seseorang yang sudah mengerti, ya, dengan benar bahwa nama Yesus berkuasa, maka sudah pastilah dia tidak akan dengan mudahnya berbalik begitu saja dan menjadi musuh kepada Kristus, ya. Sudah pasti dia mempunyai asas kenapa dia menggunakan nama Yesus dan kenapa apa yang dia lakukan ini berhasil, ya. Jadi sebenarnya apa masalah asas di sini? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan lebih berhati-hati, ya, dalam ayat 38 dikatakan di situ bukan pengikut kita, ya. Yohanes menggunakan kata kita, ya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes mempunyai satu pengertian, pemahaman bahwa menjadi pengikut
Yesus itu adalah sesuatu yang eksklusif, ya. Maksudnya hanya untuk mereka dan orang lain tidak boleh. Atau oleh karena Yohanes ini adalah sama-sama dengan Yesus. Itulah sebabnya dia mengatakan kita. Jadi maksudnya sepertinya Yohanes dengan Yesus ini seperti setara. Jadi kalau ada orang boleh mengikut Yesus, orang pun boleh mengikut saya. Lebih kurang begitu ya pengertian mengikut kita di sini. Jadi sama ada Yohanes bermaksud bahwa pengikut Kristus ini hanyalah untuk mereka yang 12 orang itu barangkali maksudnya, atau bermaksud bahwa kalau ada yang mau menjadi pengikut Yesus, yang boleh menjadi pengikut Yesus, boleh juga menjadi pengikut kami, ya. Sama ada itu antara maksud yang diperkatakan oleh Yohanes di sini, yang pastinya ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dan ini yang Yesus mau murid-muridnya mengerti sebagai murid, sebagai pengikut Kristus. Karena kalau kita perhatikan pada kenyataannya, ya, yang patut untuk diikuti itu hanya Yesus. Ya. Dan itu terbuka kepada semua yang menginginkannya. Jadi maksudnya di sini, walaupun orang ini bukan pengikut formal, ya, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Yesus 12 orang itu. Tetapi itu bukan bermaksud bahwa orang ini tidak layak menerima kuasa selama dia beriman kepada kuasa di dalam Yesus Kristus. Dan ini yang harus dibelajar oleh murid-muridnya, dan itu juga yang harus kita belajar sebagai murid Kristus. Ya. Nah, yang kedua mengenai mengerti kuasa nama Yesus ini adalah bukan saja sebagai pengikut Yesus, tapi juga apa? Sebagai pasukan Kristus. Nah, dalam Markus 9:40-41 mengatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Orang Kristen seperti Yohanes ini kadang-kadang, ya, sama ada karena mereka tidak mengerti atau mereka mempunyai pikiran yang sempit, ya, karena mereka berpikir bahwa Yesus itu hanya untuk diri mereka atau kelompok mereka sendiri saja. Padahal kalau kita perhatikan, karya Yesus ini adalah bagi semua orang di dunia ini. Masalahnya mereka percaya atau tidak dengan kuasa dan karya yang telah dilakukan oleh Kristus bagi hidup mereka. Itu saja yang membezakan. Ya, itu saja yang membezakan nanti mereka. Ya, jadi memang benar pengusir setan ini seperti istilah Yohanes, bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut kita katanya, ya. Tetapi kita melihat bahwa walaupun dia di luar lingkaran murid-murid Yesus yang pertama, tapi kita harus mengerti bahwa dia juga masih berada di dalam sebuah lingkaran yang lebih luas, yaitu lingkaran sebagai pengikut Kristus secara keseluruhan. Jadi orang yang mengusir setan yang tidak dikenal ini mungkin tidak bersama-sama, dan memang tidak bersama-sama dengan murid-murid Yesus atau mengikut Yesus secara fisik, atau bukan dijemput oleh Yesus secara pribadi seperti 12 orang itu. Tetapi bukan berarti dia bukan pengikut Kristus. Faktanya adalah orang tersebut menggunakan nama Yesus karena ia percaya bahwa nama Yesus itu memiliki kuasa. Dan Yesus sendirilah yang memberikan kuasa itu. Ya, karena kalau tidak, tak mungkin orang itu berhasil. Tapi Yesus memberikan itu karena Yesus melihat iman orang itu betul kepadanya, benar. Ya, jadi itulah juga yang membuatnya berhasil. Dan ini adalah perkara yang penting, karena inilah kuncinya sebenarnya.
bagaimana sebagai murid Kristus kita harus mempunyai satu pengertian bahwa sama ada dia dalam konteks mereka masa ini dia murid yang 12 itu kah, atau yang paling rapat dengan Yesus kah, atau bukan, selama dia mempunyai iman yang benar kepada Kristus, dia adalah pasukan yang sama dengan kita. Ya, karena yang menjadi penentu kepada kuasa nama Yesus itu adalah iman itu. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak Skiwa pun pernah dikerjakan oleh iblis apabila mereka coba-coba mengusir. Malah di kalangan murid-murid pun pernah juga gagal mengusir setan. Kamu boleh melihat itu dalam Markus 9:14-29. Ya, mereka juga mengalami kegagalan ini. Jadi menjadi murid eksklusif Yesus, atau istilahnya di luar lingkaran keeksklusifan ini, keistimewaan ini bukanlah jaminan. Karena intipatinya adalah iman mereka. Dan selama orang itu beriman kepada Kristus, iman yang sama dengan yang kita imani, maka kuasa Yesus itu, kuasa nama Yesus itu juga turut bekerja. Dan selama kuasa nama Yesus bekerja kepada orang-orang itu, dia adalah rakan sepasukan kita. Ya, kita adalah sepasukan, satu pasukan di dalam Kristus. Kita adalah satu tim. Dan kita harus melihat mereka, menerima mereka sama seperti Yesus menerima mereka. Dan bukannya membeza-bezakan atau melihat mereka kelas kedua dan apa saja. Ya, jadi inilah yang diinginkan oleh Yesus. Ya, dia mau supaya kita jangan membangun tembok-tembok lingkaran yang mana menganggap diri kita lebih unggul dari yang lainnya, atau membangun sebuah kelompok yang eksklusif dan bersaing satu dengan yang lainnya. Ya, dari perkara ini dengan jelas sekali Yesus memperingati murid-muridnya dan juga untuk kita hari ini. Dia mau kita memiliki karakter yang benar sebagai orang percaya. Dan karakter inilah yang Yesus ingin tanam, mengerti di dalam murid-muridnya. Karena Yesus tahu dia tidak akan selama-lamanya bersama-sama dengan mereka. Dan pengertian ini sangat penting untuk mereka melanjutkan nanti pelayanan Yesus ini apabila Yesus sudah kembali ke surga. Dan hari ini button itu di tangan kita. Dan sebagaimana murid ini diperingatkan dan sekarang mereka telah mengerti, maka kita juga harus fokus untuk perkara ini. Jadi maksudnya kita harus melaksanakan tugas utama kita seperti dikatakan di situ, yaitu memberikan, ya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini merujuk kepada orang-orang yang melayani kita maupun orang-orang yang kita akan melayani, karena mereka juga orang yang beriman. Ya, itu adalah tugas kita, melayani. Nah, perkara yang kedua yang perlu kita mengerti sebagai murid Kristus adalah mengerti makna pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus, ya, yang pertama, hidup harus sedia untuk kehilangan. Ya, artinya kita harus bersedia dalam hidup ini, kita harus bersedia untuk kehilangan. Kehilangan apa? Kita baca dulu, baru kita bersama-sama belajar penjelasannya. Nah, dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai 43 dan kemudian disambung 45 dan 47. Dikatakan begini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan
jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah kerana lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dalam ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan dalam ayat-ayat ini, di mana apa yang dikatakan lebih baik kehilangan ini adalah yang karena disebabkan oleh dosa adalah yang pertama, batu kilangan. Kalau kita menyesatkan, dia katakan lebih baik letakkan batu kilangan, diikat ke leher dan buang ke laut. Wah, ini bahaya, ini kehilangan hidup ini. Mati ini kalau begini, ya. Kedua, penggalah tangan. Nah, kalau tangan ini menyebabkan berdosa, penggalah tangan. Kita kehilangan tangan. Kalau kaki kita pula membuat kita berdosa, penggalah kaki. Wah, kehilangan kaki pula. Kemudian dalam ayat 47, kalau mata ini yang membuat kita berdosa, cungkilah mata. Nah, ini kita kehilangan mata pula. Jadi dalam bagian ini, semua kehilangan ini dilakukan karena sekiranya semua yang disebutkan ini mengakibatkan dosa. Karena dikatakan di situ lebih baik kehilangan. Semua itu jika itu yang menyebabkan kita menyesatkan atau itu yang menyebabkan kita terjatuh dalam dosa. Ya. Di mana dosa ini nanti membuatkan kita ke neraka. Dalam arti kata yang lain, lebih baiklah kita kehilangan tangan, kehilangan sebelah mata daripada nanti kita lengkap tapi bulat-bulat ke neraka. Dan kita tahu kenapa dikatakan lebih baik, karena sudah pastilah itu adalah sesuatu yang lebih teruk kalau di neraka. Ya. Jadi apakah yang dikatakan cara untuk menghindari neraka ini? Di situ disebut penggalah, cungkilah, buang ke laut. Mengapa? Karena seperti dikatakan dalam ayat di atas itu, ya kita melihat lebih baik kita kehilangan semua yang telah disebutkan ini daripada kita nanti masuk neraka. Ya. Dan dalam hal ini kita harus mengerti bahwa sudah pastilah Yesus tidak bermaksud seperti mana yang tertulis di sini. Maksudnya kalau katalah mencuri, potong tangan, ya. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah perkataan lebih baik di sini adalah menunjukkan bahwa ia adalah satu perbandingan, ya. Karena betapa ngerinya kelak neraka itu. Maksudnya mana yang paling ngeri? Ya, kita kehilangan sebelah tangan atau kita mempertahankan tangan itu tapi kita akan masuk neraka. Ya. Jelas bahwa Yesus mau kita mengetahui itu adalah lebih teruk. Jadi kehilangan tangan itu belum ada apa-apa berbanding dengan kesengsaraan yang akan kita lalui apabila kita di neraka nanti, ya. Jadi di sini, ya, apa yang dimaksudkan sungguh-sungguh oleh Yesus di sini adalah sebenarnya ini adalah satu peringatan serius sebagai seorang pengikut Kristus mengenai harga yang sanggup kita bayar selama kita menjadi pengikut Kristus, atau salib, beban salib yang sanggup kita pikul selama kita mengikut Kristus. Ya, so pengikut Kristus ini bukan mudah. Ada banyak perkara yang perlu kita lepaskan. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita berdosa dan ini harus dibuang. Dan ini adalah harga yang perlu kita bayar. Ini adalah salib yang perlu kita pikul. Ya, bukan semata-mata potong kaki, potong kepala, potong tangan apa semua. Ya, walaupun mungkin kita tahu bila itu terjadi, ya
di surga Tuhan kasih lengkap juga balik begitu ya. Tidak masalah tentang itu sebenarnya. Tetapi dari konteks petikan ini itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Ya, dia mau kita melihat bagaimana seriusnya perkara ini. Ya, di mana kita harus sedia kehilangan apabila kita menjadi pengikut Kristus, yaitu maksudnya kita harus sanggup membayar harga, sanggup memikul salib. Ya, berapa seriusnya ini sampai dia mengulang ini 3 kali, sama seperti dia memberitakan kematiannya. Ini dalam Alkitab bila sesuatu perkara diulang sampai 3 kali atau lebih, itu menunjukkan keseriusan perkara tersebut, dan ini yang terjadi di sini. Ya, nah selain daripada itu adalah sebagai pengikut Kristus kita juga harus mengerti, yaitu hidup harus sedia untuk kekekalan. Ya, kita juga harus sedia untuk kekekalan. Dalam Markus 9:44, 46, 48 mengatakan di sini, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dalam 46 diulang lagi, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di dalam ayat 48 diulang lagi, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 3 kali diulang-ulang. Artinya 2 perkara di sini yang diulang-ulang, ulat-ulat, yaitu ulat bangkai tidak akan mati, api tidak akan padam. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini, ya, kita tidak harus memahami perkataan Yesus ini secara hurufiah, tapi mengenai tahap keseriusan akibat dosa tersebut. Misalnya, karena mencuri, tangan kita tidak semestinya harus dipotong, tetapi harus diingat, karena perkara itu kita harus bersedia kepada berhadapan dengan ulat-ulat bangkai yang tidak mati ini. Kita harus bersedia untuk api yang tidak padam ini. Artinya ini adalah sesuatu yang bersifat kekal, ya, cuma dalam bentuk yang negatif, ya, karena ini adalah akibat daripada dosa, ya. Jadi ini terjadi karena ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau melepaskan semua perkara-perkara yang menyebabkan dosa ini, kita harus bersedia untuk kekekalan di neraka. Ya, karena neraka ini adalah sesuatu yang kekal. Jadi persoalannya, adakah kita mau tubuh kita lengkap, artinya kita tidak sanggup membayar harga, tapi kemudian kita akan menjadi sentapan ulat neraka yang tidak mati, atau jadi bahan bakar neraka yang tidak pernah padam. Ya, adakah kita bersedia untuk kekekalan yang menyiksakan ini kelak hanya karena kita tidak mau kehilangan sesuatu yang membuat kita berdosa? Jadi tentang neraka ini, seperti saya katakan, diulang 3 kali, ya, diulang berkali-kali. Dan ini yang sangat serius, ya. Dan saya percaya kita semua tahu bahwa kenapa dia diulang berkali-kali, karena Yesus benar-benar mau pengikutnya mengerti bahwa kenapa dia datang ke dunia ini, menyerahkan nyawanya, mati bagi kita, supaya kita terhindar daripada neraka ini. Jadi Yesus mau daripada murid-murid ini, ya, menyiapkan diri atau menyediakan diri hanya untuk kekekalan siksaan di neraka. Sekarang Yesus mau mereka menyiapkan dan menyediakan diri mereka untuk sesuatu kekekalan yang lebih indah, yaitu di surga bersama-sama dengan Kristus. Jadi dalam menghindari dosa, ya, sama juga mereka juga harus serius menghadapinya. Ya, Allah
mau supaya mereka tetap di dalam Kristus, ya. Dan inilah yang kekekalan yang sepatutnya yang dipersiapkan oleh murid-murid Yesus, yang mereka harus sediakan untuk diri mereka, ya. Jadi maksudnya sekarang sebagai pengikut Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita, menyediakan diri kita untuk kekekalan, yaitu di surga. Dan itu bermula dengan bagaimana kita hidup sekarang, bagaimana iman kita kepada Kristus, ya. Jadi kita harus menyediakan diri kita, menyiapkan diri kita kepada kekekalan, yaitu hidup yang kekal di surga. Itulah pengertian yang sangat penting sebagai pengikut Kristus. Perkara yang ketiga adalah mengerti pengudusan dalam Yesus. Sebagai murid Kristus, kita juga harus mengerti pengudusan dalam Yesus. Yang pertama, digarami untuk menyucikan. Apa pula maksudnya ini, ya? Nah, dalam Markus 9:49 dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Wah. Jadi di sini kita melihat, ya, digarami dengan api ini membawa dua pengertian. Kalau kita lihat konteks garam itu sendiri, ya, digarami dengan digarami itu, ya. Yaitu yang pertama adalah digarami di sini bermaksud oleh nyala api siksaan dalam hidup ini, yang datang kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Itu adalah digarami dengan api, yaitu kepada mereka yang mengikut Yesus, sungguh-sungguh mengikut Kristus, pasti ada cabaran. Seperti yang tadi dalam poin kedua, kita ada harga yang perlu dibayar, ada salib yang perlu dipikul, ada perkara yang perlu dilepaskan. Ini semua adalah api, ya. Ini adalah satu bentuk penyucian kepada mereka yang mengikut Yesus. Atau maksud yang kedua, ini sebaliknya pula, dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Nah, kalau yang tadi sekarang, yang ini akan datang, yaitu yang datang kepada orang-orang yang menolak Yesus dalam kehidupan ini. Jadi digarami dengan api di sini, maksud yang pertama merujuk kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus. Dan untuk itu mereka akan melalui satu proses pemurnian, seperti dibakar untuk mendapatkan emas yang murni. Dan yang kedua pula, mereka yang sekarang ini tidak mengikut Yesus, maka nanti di dalam kehidupan akan datang, mereka pula yang akan mendapat, ya, api ini, ya. Jadi kalau melihat dari segi konteks di atas, ayat di atas, ya, berbicara tentang kesengsaraan atau rasa sakit, ya, yang mana lebih baik dialami berbanding kesengsaraan akibat perbuatan dosa, ya. Jadi artinya di sini adalah di dalam neraka ini, atau di dalam neraka ini, ya, api yang tidak akan padam, dan setiap orang dilemparkan ke dalam api akan digarami dengan api, ya. Itu yang perkara kedua tadi, ya. Selain itu kita juga memahami pengertian, ya, garam dalam konteks pengertian umum pada masa Yesus menggunakan perkataan tersebut, ya. Jadi dalam peraturan Taurat misalnya, setiap pengorbanan itu digarami dengan garam. Dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, itu dalam Imamat 2:13 mengatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa kurban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam.
Jadi di sini jelas dikatakan bahwa telah ditetapkan dalam hukum Taurat bahwa setiap korban harus digarami dengan garam. Hal ini adalah satu perlambangan di mana ianya bermaksud sifat manusia yang sudah rosak, yang disebut daging, ya, harus digarami untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan ini adalah kalau dalam konteks praktikal biasa, apabila kita menggarami sesuatu, ya ikan kah atau benda-benda yang kita mau bertahan lama atau bebas daripada ulat ke apakah, kadang-kadang kita garamkan dia, ya, macam ikan masin. Karena apa? Garam ini mempunyai fungsi untuk menjadikan sesuatu itu lebih baik dalam konteks ini. Dan sama seperti persembahan-persembahan ini, apalagi kalau mengikut konteks dan budaya penyembahan orang-orang Israel pada masa itu. Jadi jelas sekali di sini bahwa setiap orang digarami dengan api di sini, digaram itu sendiri mempunyai satu maksud, dengan api itu sendiri mempunyai maksud. Jadi sama ada itu dalam konteks digarami dengan api pada masa kita hidup sekarang ini, atau digarami dengan api semasa atau selepas kita meninggalkan dunia ini, itu sangat bergantung kepada bagaimana ayat ini digunakan. Ya, tapi dalam konteks ini, ya, apa yang Yesus maksudkan di sini adalah Dia mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang benar di hadapan Allah. Itu ada dinyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dan untuk dapat diterima, kita harus digarami dengan garam, ya, yaitu pengudusan ini, penyucian ini, di mana segala hawa nafsu, segala kedagingan yang mencemar harus dimatikan. Dan seterusnya kita memiliki anugerah, kenikmatan anugerah dalam hidup kita di dalam Kristus. Jadi persembahan atau kurban orang-orang yang bukan Yahudi pada waktu itu dapat diterima atau disucikan kalau hari ini oleh Roh Kudus. Dan sama dengan pada waktu itu apabila korban persembahan itu telah digarami, ya. Artinya inilah yang harus kita mengerti sebagai murid Kristus, yaitu kita perlu bersedia untuk dikuduskan, walaupun proses ini adalah sesuatu yang pastinya menyakitkan. Kemudian dalam konteks kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, ya, kita digarami ini mempunyai maksud, yaitu kita digarami untuk mengasinkan, ya. Dalam Markus 9:50 mengatakan, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi dalam hal ini Tuhan menghubungkan dengan pengajaran milikilah garam di dalam dirimu. Pengertian garam di sini berikutnya apa? Dalam ayat ini merujuk kepada garam yang perlu dimiliki oleh mereka, oleh kita, karena garam ini menunjukkan bagaimana anugerah Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dan dengan memiliki garam dalam diri mereka itu, ia sebenarnya adalah atau merupakan satu pegangan hidup
yang penuh anugerah yang telah mereka terima di dalam Yesus. Dan tujuan daripada semua ini adalah untuk memperbetulkan hidup kita, meluruskan kembali kecenderungan, menghapuskan kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat, sama ada itu dalam pikiran, tubuh, dan roh kita, supaya tidak menyakiti Allah dan seterusnya menjadi hambar. Karena kalau sudah jadi hambar, tiada arti apa-apa sudah. Jadi maksudnya ini kita harus bersedia untuk digarami oleh api barangkali, dan tujuannya supaya kita ini ada rasa. Tapi rasa itu, yaitu asin itu, untuk apa? Supaya ini juga dapat memberikan impact kepada orang lain. Ya. Jadi di sini kita tidak boleh hanya memiliki garam anugerah itu dan berhenti di situ. Karena sebagai seorang murid Kristus, kita harus selalu mempertahankan rasa itu, asin itu, dan aromanya. Karena jika garam itu menjadi hambar, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada arti apa-apa sudah. Tidak lagi, karena ini bermaksud tidak lagi berada di bawah kuasa dan anugerah atau pengaruh yang mana menjadikan kita sebagai pengikut Kristus yang berkesan. Ya. Dan itulah yang diinginkan oleh Kristus dalam hidup kita, supaya dengan garam ini kita akan dapat memberikan pengaruh yang baguslah melalui bagaimana kita hidup, melalui bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita nanti menggambarkan Kristus di dalam hidup kita. Nah, itulah asinnya itu, yang mana kita mau supaya orang merasainya, yaitu melalui bagaimana kita hidup dan seterusnya meneruskan apa yang telah Yesus ajar kepada kita. Jadi di sini kita melihat sebagai murid Kristus, ya, akhirnya kita harus bersedia melaksanakan tugas kita sebagai garam dunia. Karena dalam Matius 5:13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi sebagai garam dunia, saya percaya kita tidak mau kita kehilangan asin, rasa itu, aroma itu. Apalagi akhirnya kita dibuang dan diinjak orang. Kita kehilangan nilai. Ya. Jadi kekalkan, teruslah, terus-menerus menjaga rasa ini. Maksudnya kesaksian kita, hidup kita, supaya terus-menerus memberi impact yang positif kepada orang lain, sehingga memimpin mereka kepada Kristus. Jadi sebagai kesimpulan, rasa sakit yang mematikan daging, ya, yang mungkin kita alami selama menjadi murid Kristus, kita harus mengerti bahwa itu tidak akan sama dengan penghukuman yang akan kita alami nanti. Karena itu kita harus bersedia untuk membayar harga. Kita harus bersedia untuk memikul salib. Karena inilah yang harus kita mengerti sebagai murid Kristus. Dan kita harus bersedia untuk menerima ini dan seterusnya menghadapinya. Ya, kita harus memahat pengertian penting ini. Terutamanya selama kita berjalan dengan Yesus di bumi ini. Supaya kita fokus kepada mempersiapkan dan menyediakan hidup kita kepada kehidupan indah yang kekal. Dan itu adalah untuk selamanya, yaitu hidup bersama Yesus di surga.
Jadi semoga pengajaran Yesus ini kepada murid-muridnya juga menjadi pengajaran kepada kita hari ini. Bagaimana kita harus mengerti posisi kita sebagai murid Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dan kami terus berdoa supaya firman Tuhan ini akan terus menerus terpahat di dalam hati kami. Pengertian ini akan menjadi satu tindakan praktikal di dalam hidup kami sebagai seorang murid. Karena kami percaya untuk itulah kami ada. Untuk itulah mengapa kami sekarang menjadi murid dan pengikut Kristus. Karena kami percaya Engkau yang akan menolong kami, menguatkan kami untuk terus berada di jalan-jalan yang berkenan kepada Engkau. Terus gunakan kami Tuhan untuk menjadi garam bagi dunia, supaya lebih ramai orang akan merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup mereka, akan merasakan sentuhan kasih Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka juga dapat bersama-sama dengan kami, bersatu sebagai murid Kristus untuk bersekutu dengan Engkau dan hidup dengan Engkau selamanya di dalam surga. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sengaja nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku."
Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Sekarang setiap pemimpin kebaktian atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sekemahan tubuh dan darahnya. Sekarang putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Mari kita bersyukur ya Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan kita serahkan kepada Tuhan.
megah bagiku.